Bab 180. Ricky hanya menanggapi dengan senyuman. Ia terus berjalan menuju rumah. Namun, saat dirinya menangkap suara riuh dari arah taman belakang, Ricky pun membelokkan langkah ke sana. Benar saja, di sana keluarga Pak Damar sedang berkumpul. Pak Damar, Davin, Ayu, juga Raihan yang selalu membersamai majikannya itu. Nah, itu dia yang lagi kita bicarakan. Panjang umur, kata Pak Damar begitu melihat kedatangan Ricky. Mentang-mentang pengantin baru, tiba-tiba hilang gitu aja. Dicari di rumah gak ada, ponsel gak aktif, serasa dunia milik berdua. Yang lain ngekos, kelakar Davin geleng-geleng kepala sekaligus menyindir. Sorry, bos. Nuri sakit, kemarin aku bawa dia ke RS dan harus dirawat. Ini baru pulang, ungkap Ricky. Ya ampun Ricky, kenapa kamu gak bilang? Terus Nuri sekarang gimana? Sakit apa dia? Tanya Pak Damar terlihat khawatir. Jangan bilang Nuri kecapean setelah bulan madu. Galak bener sih lu. Kelakar Davin. Vin. Tutur Pak Damar menegur cucunya itu. Iya loh, Mas. Jangan dibercandain. Kasian Mas Ricky. Mukanya aja kelihatan sedih gitu, Bella Ayu ikut menegur Davin. Ngomong-ngomong Mbak Nuri sakit apa, Mas? Lanjut Ayu beralih menatap Ricky. Ricky terdiam sejenak. Ia kebingungan entah harus menceritakan apa yang sebenarnya terjadi atau menutupinya. 98. Ricky sempat berpikir untuk membagi masalah ini dengan orang-orang yang dianggapnya sebagai keluarga, yakni Pak Damar dan yang lain. Tapi setelah dipikir ulang, apa yang terjadi kini adalah aib sang istri yang wajib ditutupinya serapat mungkin. Semarah dan sesakit apapun ia atas kejadian ini, tapi Ricky masih sadar akan posisinya sebagai suami yang harus menjaga dan melindungi Nuri. Apalagi istrinya itu belum menceritakan apa yang sejujurnya terjadi. Nuri sakit. Sakit asam lambung, elak Ricky akhirnya. Mungkin kemarin-kemarin saat mempersiapkan pernikahan, Nuri terlalu banyak pikiran dan kecemasan. Ditambah dengan makan yang kurang disiplin, lanjutnya. Ya ampun. Asam lambung bukan sakit sepele loh. Faktor utamanya memang dari pikiran. Terus kondisinya gimana sekarang? Tanya Pak Damar. Masih lemas, mual sama pusing. Harusnya masih dirawat tapi Nuri kuku ingin pulang, jawab Ricky. Maksud kedatangan saya kemari juga untuk membicarakan beberapa hal, lanjutnya nampak sungkan. Kelihatannya kamu tegang banget. Coba duduk dulu. Santai saja. Jangan terlalu formal kayak gitu. Kamu kayak sama siapa saja, titah Pak Damar menepuk kursi kosong di sebelah Raihan. Kita ini masih keluarga. Anggap saja curhat. Kalau ada apa-apa harus saling membantu. Lanjut Pak Damar. Ricky yang semula masih berdiri dengan wajah tegang, kini berganti duduk di samping Raihan. Ia mengambil napas diam-diam untuk menormalkan raut wajahnya yang pasti nampak tak seperti biasa. Begini, bos. Hari ini seharusnya kan hari terakhir saya cuti. Tapi, karena kondisi Nuri yang sepertinya belum memungkinkan untuk ditinggalkan di rumah sendirian, saya minta tambahan waktu sekitar 2 atau 3 harian lagi, tutur Ricky setenang mungkin. Dan untuk Nuri sendiri, sepertinya dia belum bisa kembali bekerja dalam waktu yang tak bisa ditentukan. Mungkin dia akan resign sementara. Karena kata dokter dia harus istirahat total dan jangan kecapean dulu dalam waktu yang lama, lanjut Ricky. Untuk ganti Nuri, mungkin saya nanti akan mencarinya setelah saya aktif bekerja lagi.
Sekaligus mau cari asisten rumah tangga di rumah saya juga. Soalnya gak mungkin kan nanti ke depannya saya terus-menerus menunggui Nuri karena harus bekerja. Ricky kembali menyambung penuturannya. Emang parah ya, Mas? Kenapa gak diobati atau dirawat dulu sampai sembuh total? Biar cepat-cepat pulih, tanya Ayu. Mendengar penjabaran Ricky, Ayu merasa jika kondisi Nuri separah itu hingga tak bisa lagi bekerja. Lumayan sih. Soalnya katanya pusing, lemas jadi gak bisa ngapa-ngapain. Ditambah mual sama muntah-muntah juga, jadi makin lemas, jawab Ricky. Kok kayak kamu waktu lagi hamil muda, sayang? Celetuk Davin pada Ayu. Ish. Mas ini ada-ada saja. Mas Ricky sama Mbak Nuri kan baru menikah beberapa hari. Gak mungkin kalau 99. Hamil. Ayu menepuk pelan lengan Davin sambil geleng-geleng kepala. Mendengar kata hamil, Ricky langsung menundukkan kepala. Hatinya kembali perih mengingat jika istrinya sedang mengandung benih laki-laki lain. Tapi sakit asam lambung juga memang gejalanya sama kayak orang hamil. Soalnya dulu mamamu juga pernah mengalami, timpal Pak Damar sembari menatap Davin. Oh, iya benar, Kek. Davin mengangguk membenarkan. Ia ingat betul, wanita yang sudah melahirkannya itu memiliki riwayat asam lambung setelah dikhianati Pak Ardi. Dan Davin pun membenarkan jika penyakit tersebut memang berasal dari pikiran juga ditambah dengan asupan yang kurang disiplin. Jadi gimana, Vin? Gak apa-apa Ricky nambah lagi cutinya. Tanya Pak Damar pada sang cucu. Tentu saja karena setelah ia memutuskan untuk tak terlalu aktif lagi di perusahaan, hampir semua hal diurusi Davin termasuk beberapa sumbangan yang dananya diambil dari laba perusahaan. Sementara untuk penyalurannya, Ricky yang terjun langsung. Davin sempat berpikir, terlihat dari lipatan keningnya yang banyak. Boleh sih, tapi gak lebih dari 3 hari ya. Soalnya sudah banyak pekerjaan yang menunggu. Takutnya nanti menumpuk dan susah bagi-bagi waktunya dan banyak hal penting yang tertunda lama. Siap, bos. Saya usahakan hanya 2 atau 3 hari, balas Ricky. Lalu Nuri. Dia benar-benar mau berhenti bekerja. Sudah yakin? Tanya Davin lagi. Ricky mengangguk tanpa keraguan. Iya, bos. Nuri biarkan jadi ibu rumah tangga sepenuhnya aja. Soalnya kan nanti anaknya juga mau dibawa ke sini. Kalau Nuri bekerja, siapa yang akan mengurus anaknya? Jawab Ricky. Baiklah. Tapi kamu harus bertanggung jawab untuk mencari gantinya ya. Pinta Davin tegas. Ricky kembali mengangguk. Meski ia tak yakin akan mendapatkan ganti dengan cepat karena majikannya itu termasuk orang yang sulit percaya pada orang lain. Mas, kenapa harus nyari ganti Nuri? Kan ada Umi Aminah. Kenapa gak minta Umi Aminah untuk bekerja di sini saja? Gimana? Usul Ayu antusias. Nah itu kakek setuju. Balas Pak Damar cepat. Memang ibumu akan bersedia, Ray. Davin berganti menatap Rayhan. Maaf, Tuan. Kalau itu saya tidak tahu. Nanti saya tanyakan dulu pada Umi, jawab Rayhan tak berani mengambil keputusan sendiri. Baiklah. Ditunggu jawaban secepatnya ya. Timpal Davin. Rayhan mengangguk. Baik, Tuan. Umi ada di sini, Ray. Tanya Ricky. Ada, Bang. Saya ajak ke sini sesuai usul abang tempo hari, jawab Rayhan. Syukurlah. Aku lega,
Karena itu artinya kamu bisa lebih konsentrasi pada pekerjaanmu tanpa perlu khawatir meninggalkan ibumu. Dan kalau boleh kasih saran, kamu bujuk ibumu agar bersedia bekerja di sini. Toh kerjanya 100 pun gak berat. Selain itu kalian bisa sering-sering bersama, timpal Ricky. Insya Allah, Bang. Saya akan coba bujuk meski hasilnya nanti saya kembalikan lagi pada Umi, balas Raihan. Ricky mengangguk. Matanya menatap sejenak ke atas di mana langit sudah mulai berwarna jingga. Baiklah kalau semuanya sudah clear. Saya izin pulang dulu, bos, pamitnya sambil bangun dari duduknya. Oke. Kalau ada apa-apa jangan pernah sungkan untuk cerita. Nanti saya usahakan lihat keadaannya Nuri, timpal Pak Damar. Saya juga, Mas. Insya Allah besok jenguk Nuri. Sekarang sudah hampir maghrib soalnya. Ayu ikut menimpali. Ricky mengangguk sambil tersenyum. Tak mungkin ia menghalangi niat baik para majikannya itu. Meski mungkin ia harus berakting untuk tetap terlihat harmonis dan baik-baik saja di depan semua orang. Ricky kembali melangkah pulang. Setiap pijakan kakinya, terasa bak berjalan di atas tumpukan beling yang membuat terluka dan berdarah-darah. Tentu saja karena setiap kali melihat wajah Nuri, hatinya kembali merasakan sakit yang teramat sangat dalam. Ricky menarik napas panjang saat akan memutar kenop pintu. Rasa bahagia, ceria, tawa dan cinta yang kemarin-kemarin sempat memenuhi relung hatinya, kini berganti seluruhnya. Bahkan sikap sepasang suami istri yang kemarin-kemarin sudah begitu hangat dan saling terbuka itu, kini kembali canggung dan terasa asing. Ricky yang baru saja menapaki rumah, mengernyit heran kala mendengar suara-suara dari arah belakang. Gegas ia mempercepat langkahnya. Berjalan menuju dapur di mana Nuri ternyata sedang memasak di sana. Astagfirullah. Kamu sedang apa, Nur? Tanya Ricky cemas. Nuri langsung menoleh. Sedang memasak, Mas, jawab Nuri. Tangannya sibuk mengaduk sosis pedas manis dalam wajan. Sementara sebagian tertutup masker agar tak mual mencium aroma-aroma yang ada di sana. Ya aku tahu kamu sedang memasak. Maksudnya, kenapa kamu sampai masak segala? Kanmu lagi sakit, Nur. Kata dokter juga harus istirahat total. Timpal Ricky. Tapi aku gak mau melalaikan kewajibanku. Apalagi sejak kemarin, aku belum melihat Mas makan sama sekali, balas Nuri. Mas sibuk ngurusin aku di RS, sementara diri Mas sendiri gak diurusin, lanjut Nuri. Ricky mendengus pelan. Memang benar apa yang dikatakan Nuri. Sejak kemarin, Ricky tak berselera untuk makan. Bagaimana mungkin ia bisa menelan makanan, bahkan dadanya pun masih sesak bak terhimpit bebatuan. Sudahlah, lebih baik kamu istirahat lagi. Aku bisa kok mengurus diriku sendiri. Ingat apa pesan dokter tadi? Kalau kamu ngeyel seperti ini, lebih baik aku bawa lagi saja ke RS untuk dirawat, balas Ricky menakuti. Ini sudah selesai kok, Mas. Makanannya juga sangat sederhana, karena memang itu yang lumayan praktis. Maaf. Tutur Nuri pelan. Aku juga sudah masak nasi. Sebentar lagi matang kayaknya, lanjut Nuri. Gak apa. Makasih. Balas Ricky datar. Padahal biasanya, ia akan sangat antusias dan langsung berbinar melihat masakan sang istri tanpa menunda untuk mencobanya. Istirahatlah lagi. Sebentar lagi maghrib. Aku akan salat di kamar sebelah. Lanjut Ricky. Nuri mengangguk samar. Dengan lesu, ia berjalan kembali ke kamar. Berpegangan pada dinding selama melangkah.
Hatinya begitu terluka saat mendengar Ricky yang akan salat sendiri. Nuri paham, suaminya itu mulai memberi jarak padanya. 101. Tak ada yang bisa Nuri lakukan selain pasrah dan menerima. Tentu saja selain berdoa pada Yang Maha Kuasa agar diberi kesabaran dan ketabahan. Di waktu yang sama, di kamar yang berbeda, baik Nuri maupun Ricky sama-sama sedang menadahkan tangan. Berdoa diiringi air mata. Meminta kekuatan untuk hati yang sama-sama hancur. Ini vitamin, minum dulu sebelum tidur. Kata Ricky seraya meletakkan piring kecil yang sudah ada pil kecil di atasnya. Ini air putih, sengaja aku siapkan. Jadi kalau nanti malam kamu terbangun dan merasa haus, kamu gak perlu keluar kamar, lanjutnya sambil meletakkan mug besar di samping pil tadi. Nuri hanya mengangguk begitu pelan. Meski kepalanya dipenuhi pertanyaan, kenapa Ricky sampai menyiapkan semua itu? Apa mungkin Ricky akan kembali membuat jarak dengan cara tidur terpisah? Pikir Nuri. Aku akan tidur di kamar sebelah. Kalau kamu butuh sesuatu, kamu telepon saja. Aku pastikan ponselku akan berada di dekatku sepanjang malam, kata Ricky membenarkan pikiran Nuri. Baik, Mas. Terima kasih. Balas Nuri dengan tenggorokan tercekat. Aku keluar. Cepat tidur. Timpal Ricky begitu dingin. Kulkas 2 pintu yang kemarin-kemarin sempat meleleh, kini kembali membeku bak es batu di kutub utara. Setelah Ricky keluar dari kamar itu, Nuri langsung membekap mulutnya sendiri. Menahan suara tangisnya agar tak sampai pecah. Hatinya sungguh perih luar biasa, karena kini, ikatan halal yang baru beberapa hari terbentuk, harus kembali asing dan seolah hidup masing-masing. Nuri pun hanya bisa berbaring dengan lelehan air mata yang tak kunjung kering sepanjang malam. Sesekali, kepalanya menoleh ke samping, di mana biasanya ada sosok seseorang yang menemani dirinya. Tapi kini, hanya ada kekosongan dan kesunyian. Kenapa semua ini harus terjadi padaku ya Allah? Padahal aku baru merasakan kebahagiaan sebentar saja, batin Nuri menjerit pilu. Tak berbeda jauh dengan Nuri, Ricky pun merasakan hal yang sama. Kekosongan dan kesepian. Bahkan lebih parah dari Nuri. Hatinya masih sakit bak ditusuk ribuan jarum secara bersamaan. Entah apa salah dan doaku ya Allah. Kenapa aku harus merasakan ujian sebesar ini? Lirik Ricky merintih dalam keheningan malam. Seperti janjinya, hari ini, Pak Damar, Davin, dan Ayu menyambangi rumah Ricky untuk menjenguk Nuri. Kedatangan mereka disambut dengan baik oleh Ricky dan berusaha menunjukkan raut wajah senormal mungkin. Duduk, bos. Saya panggilkan Nuri sebentar. Kata Ricky. Kuat memang. Tanya Pak Damar. Khawatirnya Nuri gak kuat, lanjutnya memperjelas. Kuat? Bos kalau cuma jalan bentar, jawab Ricky. Ia segera berjalan menuju kamar Nuri. Ada bos besar, bos Davin dan istrinya, kata Ricky pelan. Temuilah dulu mereka sebentar, lanjut Ricky. La mengulurkan tangannya untuk membantu Nuri berjalan. Berusaha menunjukkan bahwa hubungan mereka baik-baik saja pada semua orang. Masya Allah, Tuan Besar, Tuan Davin sama Mbak Ayu repot-repot segala, sapa Nuri begitu sampai di hadapan. 102. Mereka. Iya, Nur. Kami ingin melihat keadaanmu. Kata Ricky kamu sakit, jawab Pak Damar mewakili. Nuri melirik sekilas pada Ricky. La tak tahu apa yang telah dikatakan suaminya itu pada keluarga Pak Damar. Tapi satu yang pasti,
Nuri bisa menebak jika Ricky tak mengatakan yang sebenarnya tentang kondisi dirinya yang tengah hamil. Beginilah, Tuan. Masih lemas, jawab Nuri. Duduk, sayang. Kata Ricky sambil membantu Nuri duduk di salah satu sofa kosong. Mendengar panggilan sayang, hati Nuri kembali menghangat. Meski Nuri tahu kalau panggilan itu hanya kepura-puraan di hadapan banyak orang. Tapi tak apa. Entah beneran entah berpura-pura, Nuri tetap bahagia mendengarnya. Kamu itu jangan banyak pikiran, Nur. Atur pola makan juga. Kalian masih pengantin baru. Waktunya menikmati kehidupan baru, tutur Pak Damar. Iya, Tuan. Hanya itu tanggapan Nuri karena bingung harus menjawab apa. Sementara ia sendiri belum tahu apa yang dikatakan Ricky pada keluarga Pak Damar. Entah sakit apa yang digunakan Ricky untuk menutupi kenyataan yang sebenarnya. Semangat ya, Mbak Nuri. Jangan berkecil hati. Mbak pasti pulih lagi kok, tutur Ayu menyemangati wanita yang usianya berada di atasnya itu. Nuri tersenyum simpul. Makasih, Mbak. Tak lama keluarga Pak Damar berada di sana. Selain takut mengganggu istirahat Nuri, juga masih memiliki aktivitas masing-masing. Dan Ricky pun tahu itu, karena majikannya itu memang orang sibuk. Setelah bercengkrama sebentar, keluarga Pak Damar pun pamit pulang. Kalau ada apa-apa, bilang ya. Pokoknya kalau butuh bantuan apa-apa jangan sungkan, pesan Pak Damar sebelum beranjak pergi. Nui, semoga cepat pulih, ya. Semangat. Lanjutnya menyemangati Nuri. Terima kasih Tuan Besar, Tuan Davin, Mbak Ayu, balas Nuri. Keluarga Pak Damar pun bergegas keluar rumah. Diantar Ricky sampai ke teras. Sementara Nuri tetap menunggu di rumah. Duduk di sofa sendirian. Mas, aku mau bicara. Kata Nuri begitu Ricky kembali masuk. Baik. Ricky duduk tak jauh dari Nuri. Katakanlah. Apa yang kamu katakan pada keluarga bos besar? Tanya Nuri. Aku cuma bilang kalau kamu sakit asam lambung lumayan parah. Aku juga bilang kalau kamu akan resign bekerja untuk menjadi ibu rumah tangga sesungguhnya. Itu saja, jawab Ricky. Nuri tersenyum tipis. Terima kasih telah menutupi aibku, Mas. Meski tetap saja, lama-kelamaan kehamilan ini gak akan mungkin bisa disembunyikan. Perutku akan terus membesar dari waktu ke waktu. 103. Sudah kewajibanku. Ricky menjawab singkat diikuti tarikan napas dalam menandakan hatinya sedang tak baik-baik saja. Sekarang, aku sudah siap mengatakan semuanya. Dan setelah aku menceritakannya, aku pasrah apapun keputusan Mas untuk pernikahan kita. Aku sadar diri, aku gak mungkin meminta Mas untuk tetap bertahan, tutur Nuri sembari menghela napas panjang dengan mata terpejam. Ia seolah sedang mencari kekuatan untuk mengungkap apa yang terjadi pada dirinya. 104. Detak jarum jam terdengar lebih nyaring dari biasanya. Mengisi keheningan kala menunggu Nuri untuk memulai ceritanya. Ricky pun masih menunggu. Tak ingin memburu-buru. Meski ia sudah dihantam rasa penasaran yang teramat kuat tentang siapa yang mendahului dirinya menjamah tubuh Nuri sebelum ia menghalalkannya. Helaan napas panjang terdengar samar keluar dari mulut Nuri. Hingga Ricky sempat menoleh pada satu-satunya wanita yang ada di hatinya itu. Mas ingat, saat dulu Raka menyelinap masuk ke rumah Pak Eldamar. Dari situlah semuanya bermula, kata Nuri memulai ceritanya. Suaranya terdengar bergetar menandakan ia harus mati-matian menahan sakit dan mengulang trauma atas kejadian tak mengenakan yang menimpanya. Ricky membulatkan matanya, meski belum berani menanggapi apa-apa.
Ia memilih menunggu penjelasan apa yang selanjutnya akan diungkapkan Nuri padanya. Malam itu, saat aku akan membuka teralis belakang untuk Raka, aku mengendus bau yang tidak wajar dari mulutnya. Mungkin itu yang dinamakan bau minuman keras, karena aku sendiri belum pernah mencium bau yang seperti itu. Aku sempat begitu khawatir, takut Raka berbuat hal nekat. Aku sampai meminta dia untuk bersumpah agar tak berbuat macam-macam pada keluarga Pak Damar sebelum bersedia membuka pintu, lanjut Nuri dengan mata menerawang. Berjanjilah untuk tidak berbuat macam-macam pada Pak Damar maupun keluarganya. Kalau tidak, aku tidak akan pernah membukakan pintu ini untukmu. Aku tidak peduli kamu mau membunuhku sekalipun, pinta Nuri kala itu. Cek. Baiklah, aku berjanji. Aku cuma mau ambil barang-barang di kamarku, jawab Raka kesal. Buruan buka, jangan buang-buang waktu. Kalau tidak, detik ini juga aku akan menghubungi anak buahku untuk menculik anakmu, lanjutnya mendesak. Ancaman Raka yang selalu membawa-bawa anak Nuri, membuat naluri seorang ibu itu tidak memiliki pilihan lain. Sembari celingukan, Nuri membuka teralis besi tersebut. Hingga secepat kilat, Raka memasukinya. Aku pegang janjimu untuk tak macam-macam pada keluarga Pak Damar. Nuri meletakkan telunjuknya tepat di depan wajah Raka. Aku memang berjanji untuk gak macam-macam pada keluarga majikanmu itu, tapi aku gak pernah bilang aku gak akan macam-macam sama kamu, timpal Raka dengan senyum menyeringai. Matanya yang memerah memindai Nuri dari atas sampai bawah. Mata Nuri melebar dengan jantung berdebar kencang. Apa maksudmu? Tanyanya mulai ketakutan. Aku yakin kamu paham maksudku, balas Raka seraya langsung membek 4P mulut Nuri dan menyeretnya ke kamar. Menutup pintunya rapat-rapat lalu menguncinya. Tak lupa, ia mencabut kunci pintu tersebut dan menyimpannya di dalam saku. Setelah dirasa aman, Raka langsung mendorong kasar tubuh Nuri ke atas kasur. Tatapan matanya kian nyalang. 105. Dengan jakun naik turun. Nuri beringsut dengan tubuh gemetar luar biasa. Menekuk lututnya dan memelfot kedua lututnya itu. Jangan macam-macam. Kalau tidak, aku akan teriak. Ancam Nuri pada Raka yang sedang melepas ikat pinggangnya. Teriak saja yang keras. Balas Raka sambil kembali membek 4P mulut Nuri. Ia juga kat kedua tangan Nuri dengan ikat pinggang tadi hingga wanita berstatus janda itu tak bisa berkutik. Hanya air mata yang terus menetes diikuti gelengan kepala kencang kala Raka mulai menyentuh tivibuhnya. Hafjaman demi hafjaman yang dipaksakan Raka padanya begitu menyakitkan untuknya. Sakit tak terperi tapi lebih sakit lagi hatinya. Sejak masuk bui, aku tidak bisa lagi merasakan kenikmatan dunia ini. Dan sekarang, aku kembali merasakannya. Terima kasih babuku. Ujar Raka kala berhasil meluapkan hasratnya pada Nuri. Ia bergegas memakai kembali pakaiannya termasuk ikat pinggang yang baru saja dilepaskan dari tangan Nuri. Jangan lupa pakai kembali bajumu. Rapikan juga rambutmu yang terlihat berantakan itu, ejek Raka seraya melempar baju tidur Nuri ke arah wanita yang masih meringkuk di atas pembaringan itu. Tubuhnya tertutup selimut dengan penampilan yang teramat berantakan. Sementara pipinya terus saja dibasahi oleh buliran bening yang tak kunjung berakhir. Setelah memastikan keadaan di luar kamar Nuri aman, Raka pun segera keluar lalu melanjutkan aksinya. Sementara Nuri masih shock dan terpuruk atas apa yang menimpanya. Ia menenggelamkan wajahnya ke dalam bantal lalu menangis sejadi-jadinya. Ia merasa kotor, hina, dan menyedihkan. Sembari menahan nyeri, Nuri menuruni tempat tidur lalu berjalan sempoyongan menuju kamar mandi.
Ia berdiri di bawah guyuran air shower dan membiarkan air mengaliri seluruh tubuhnya yang telah terjamah. Menjijikan. Menjijikan. Pekik Nuri dengan suara tertahan. Ia terus saja menggosok-gosok badannya dengan spons sabun agar jejak sentuhan haram itu hilang. Hingga pagi menyapa, Nuri tak berani menampakkan batang hidungnya. Ia malu sekaligus merasa bersalah. Meski tak ada seorang pun yang tahu tentang apa yang telah terjadi. Begitulah Mas ceritanya, kata Nuri dengan air mata yang kembali menganak sungai. Aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pernah bermaksud menipu atau membohongi Mas. Itulah alasannya dulu kenapa aku sampai pergi dari rumah Tuan Damar. Itulah alasannya kenapa aku selalu menghindar saat bertemu dengan Mas. Dan itulah sebabnya aku sempat ragu saat Mas mengungkapkan perasaan Mas padaku. Tapi Mas berulang kali meyakinkan kalau akan menerimaku apa adanya bagaimanapun masa laluku, lanjut Nuri seraya mengusap kedua pipinya.